sheet-nya second page. Kalau misalkan di second page. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 untuk mata kuliah PBD kelas A. Yang mana kami mengambil objek penelitiannya yaitu Eric Minimarket. Yang meranggotakan ada Firhana Dioza dengan job desk sebagai back-end, dengan Muhammad Rafi sebagai front-end, Jafar Iqlil sebagai back-end, dan M. Hadiza Pranasmi sebagai front-end. Eric Minimarket ini adalah minimarket yang berada di Jalan Lubuk Begalung, nomor 37, Kecamatan Lubuk Begalung, Kelurahan Lubuk Begalung. Minimarket ini didirikan oleh Ibu Ida dan Bapak Taswir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sama seperti minimarket pada umumnya, kegiatan menjual barang-barang merupakan aktivitas bisnis utama yang ada di minimarket Eric. Selain itu, aktivitas lain yang ada adalah manajemen stok atau pengadaan yang akan dijual di minimarket. Dan untuk pengelolaan barang, salah satu proses bisnis yang terjadi pada Eric Minimarket ini untuk mendata barang masuk dan keluar pada gudang. Dalam melakukan pengelolaan ini, owner masih menggunakan sistem manual yang cukup memakan banyak waktu dan untuk pengelolaan barangnya. Selanjutnya, rancangan database yang akan dijelaskan oleh M. Hadi Zafran. Kepada Hadi Zafran, dipersilakan. Baik, untuk rancangan database kelompok kami tentang Eric Minimarket, kami merancang 4 buah tabel utama dan 1 tabel user. Yang pertama itu ada tabel barang, di mana ID-nya primer key-nya ID barang, lalu supplier dengan primer key ID supplier, lalu barang keluar, tabel barang keluar dengan primer key-nya ID keluar, dan tabel terakhir barang masuk dengan primer key ID masuk. Next. Terima kasih Hadi Zafran. Selanjutnya deskripsi singkat aplikasi yang akan dijelaskan oleh Firhan. Firhan, silakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada deskripsi aplikasi. Aplikasi yang kami buat ini adalah perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur tertentu dengan cara yang dapat diakses oleh owner untuk mendapatkan informasi mengenai gudang. Mulai dari data barang, barang masuk, barang keluar, hingga data supplier yang memasukkan barangnya. Selanjutnya demo program yang akan dijelaskan oleh Dava. Pada Dava, dipersilakan. Baik, sebelumnya izin share screen ya, presenter sebelumnya. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, silakan. Semua? Gimana? Sudah terlihat, silakan Dava. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melakukan demo aplikasi inventory Eric Minimarket ini. Sebelumnya untuk memasuki aplikasi Eric Minimarket ini, user diharuskan untuk melakukan login terlebih dahulu. Nah, di sini dalam melakukan login di database-nya, yaitu kami menggunakan Postgre 12. Sudah kami tentukan siapa saja yang bisa login. Apakah window ini terlihat di layar rekan-rekan? Ya, terlihat. Halo? Apakah PostgreSQL ini terlihat di window rekan-rekan? Yang terlihat masih halaman login, Dav. Oke. Bentar.
Apakah sudah terlihat tampilan dari PostgreSQL-nya rekan-rekan? Sudah, sudah. Sudah ada. Oke, sebelum kita melakukan login, kita harus tahu terlebih dahulu username dan passwordnya. Akan tetapi di aplikasi ini belum ada fitur yang dapat digunakan untuk meregistrasi username dan password. Jadi mau tidak mau, user harus mendaftarkan username dan passwordnya melalui database sendiri. Mungkin nanti dalam pengembangannya bisa dibuat fitur semacam itu. Di sini saya menambahkan username dan passwordnya dengan nama yang sama agar mudah diingat. Tapi kita bisa menambahkan juga di sini misalnya username lain. Misalnya kita ingin menambahkan username misalnya Raffi. Klik OK. Untuk passwordnya misalnya kita samakan saja, lalu kita save. Jadi beginilah cara menambahkan username yang dapat digunakan untuk login ke dalam aplikasi. Next kita masuk. Tadi kita telah membuat tadi username-nya Raffi. Passwordnya Raffi. Baik, setelah melakukan login di sini kita akan didirect langsung ke halaman home yang akan di sini menampilkan tentang data barang. Data barang di sini menunjukkan data barang apa saja yang ada di dalam stok gudang atau data barang apa saja yang sudah di-entry oleh admin. Di sini ada field ID barang, nama barang, harga, stok, satuan, dan action. Di kolom action ini kita bisa mengedit data barang ataupun menghapusnya. Pertama saya akan menambahkan data barang. Misalnya kita akan menambahkan misalnya kodenya AQ01, nama barang Aqua 1 liter misalnya ya. Untuk harganya per box, kita misalkan saja harga per boxnya itu 30.000 karena ini kan inventory. Jadi tidak menjual dalam bentuk eceran gitu ya. Kalau satuannya itu biasanya box tambah. Apabila barang berhasil ditambahkan, maka akan muncul pop-up message yang mengatakan berhasil menambahkan barang. Maka kita lihat pada indeks nomor 7, ID barang AQ01, Aqua 1 liter, itu berhasil ditambahkan data barangnya. Namun karena belum ada stok yang dimasukkan ke dalam gudang, maka stok masih tetap 0. Satuannya masih dalam bentuk box. Dan di sini kita bisa mengedit, misalnya harga barangnya misalnya kita ganti Rp25.000. Satuannya tetap box. Lalu kita bisa tekan tombol edit. Maka data barang tadi akan langsung diupdate. Yang tadi harganya dari 30.000 kita ganti menjadi 25.000. Oke. Selanjutnya kita juga bisa menghapus barang, misalnya ini, misalnya Mama Lemon 780 ml ini kita hapus. Apabila kita ingin menghapus barang, maka akan muncul pop-up message yang menampilkan pesan yang memastikan apakah kita ingin menghapus barang ini. Apabila barang dihapus, maka data barang masuk dan barang keluar akan hilang juga. Maka langsung kita delete. Apabila berhasil menghapus, maka akan muncul pop-up message yang menampilkan pesan bahwa berhasil menghapus barang. Maka bisa kita lihat di sini tidak ada lagi barang yang bernama Mama Lemon. Sebelum kita ke barang masuk dan barang keluar, mungkin kita harus demo dulu ke halaman supplier. Nah, di sini merupakan halaman supplier, jadi setiap barang yang masuk bisa ditambahkan suppliernya. Misalnya kita buka ke file barang masuk, jadi misalnya kita ingin menambah, maka di sini ada pilihan nama supplier dari barang yang akan kita masukkan. Oleh karena itu kita harus mendaftarkan suppliernya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk field yang ada di supplier ini, di sini ada ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor HP. Jadi kita tinggal menambahkan ID supplier, misalnya SE01 misalnya. Nama supplier,
Misalnya Danon. Alamat. HP-nya. Apabila berhasil menambahkan barang, maka masih sama seperti yang tadi, maka akan muncul pop-up message yang mengatakan bahwa berhasil menambahkan nama supplier. Maka di sini akan muncul, akan tampil data supplier yang telah kita tambahkan tadi. Selanjutnya, kita akan masuk ke file barang masuk. Nah, di sini di file barang masuk ini, di sini terdapat file ID masuk, ID supplier, nama barang, jumlah masuk, dan tanggal masuk. Di sini kita bisa menambahkan barang masuk dan kita juga bisa mengekspor data yang ada di database barang masuk ini ke dalam format Excel. Mari kita coba menambahkan barang masuk. Misalnya kita ingin memasukkan aqua 1 liter yang telah kita tambahkan sebelumnya. Nama supplier yang bisa kita pilih. Tadi saya telah menambahkan supplier yang bernama Danon 2 ini. Mungkin jumlahnya kita masukkan 5. Tanggal masuknya mungkin kita bisa buat 23 Juni 2022. Ini kita tambah. Berhasil memasukkan barang. Oke. Nah, di sini pada data barang masuk ini telah tampil data yang sudah saya masukkan. Di sini aqua 1 liter ini saya masukkan dengan sebanyak 5 box. Karena satunya tadi dalam bentuk box ya. Selanjutnya saya akan mencoba export to Excel. So, kita buka saja. Nah, inilah yang data yang ada di database tabel data barang masuk yang bisa kita ekspor ke Excel. Ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat menu barang keluar. Pada menu barang keluar ini terdapat field nama barang, jumlah keluar, tanggal keluar. Nah, di sini ada beberapa barang yang telah saya keluarkan, yang mana jumlah keluar ini akan otomatis mengurangi stok yang ada pada database data barang. Selanjutnya saya akan mencoba tambah barang keluar. Tadi saya telah memasukkan barang yaitu aqua 1 liter sebanyak 5 box ya. Mungkin bisa kita coba dulu, kita ingin mengeluarkan misalnya 6 box gitu. Keluarnya tanggal 6. Oke, coba kita keluarkan barangnya. Nah, di sini muncul pop-up message yang mengatakan bahwa gagal mengeluarkan barang karena stok tidak cukup. Mari kita lihat lagi. Di sini pada menu home tadi bisa kita lihat di sini barangnya aqua 1 liter itu hanya memiliki stok sebanyak 5 box. Namun karena kita tadi mengentry data aqua 1 liter itu kita ingin mengeluarkan sebanyak 6 box, maka sistem gagal untuk mengurangi stok yang ada di data barang. Coba misalnya kita keluarkan 3. Oke. Jadi di sini pada tabel barang keluarnya sudah ada record aqua 1 liter keluar sebanyak 3 box. Coba kita lihat di tabel data barangnya. Nah, tadi sebelumnya untuk aqua 1 liter ini stoknya sebanyak 5 box ya. Setelah saya keluarkan 3, berarti bersisa 2 box lagi. Nah, untuk menu barang keluar ini bisa juga menggunakan fitur export to format Excel. Tinggal klik button export to Excel ini aja. Nah, ini dia. Ini bentuk export to Excel dari tabel barang keluar. Di sini ada field nama barang, jumlah keluar, dan tanggal keluar. Baik,
Kemudian juga ada fitur logout yang akan langsung mendirect kita ke halaman login kembali. Baik. Sekian dulu presentasi dari atau demo program dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah mempresentasikan demo program. Dengan itu telah berakhir pula presentasi PBD kelompok 9 mengenai Erik Minimarket. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.